Alhamdulillah beliau sudah minta maaf ya guys ya. Tapi saya mohon maaf dan mohon izin juga, saya mau beropini ya. Karena terus terang saya melihat gesturnya ya. seperti Kalau bukan dari orang yang meminta maaf. Analisa Tentunya ini saya menjudge ya, saya menjudge dari seperti luar karena kan saya nggak tahu hati beliau. bahwa Yang tahu hati manusia kan hanya dirinya dan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dari gesturnya mohon maaf, nggak kelihatan meminta maaf. Menurut saya lagi judging nih ya, saya lagi menghakimi. Jadi netizen boleh bilang, wah kok dokter ngejudge? Iya, saya ngejudge karena kan saya cuma lihat dari video. Soalnya guys, kalau misalnya saya nggak tahu kasusnya, nggak ngikutin narasinya, cuma ngeliat secuplik foto ini, saya bakal ngira kayak si bapaknya yang lagi bersalah terus minta maaf gitu. Guys, secara gesture loh ya. Sekali lagi saya lagi ngejudge. Dinilai, dianalisa oleh seorang dokter psikiater. Ya, kalau saya sih oke banget semua analisanya ya. Atas candaan kepada yang bersangkutan, saya Perhatiin deh, dengan kerendahan hati saya minta maaf. Kemudian ada excuse-nya. Saya memang sering bercanda dengan siapapun. Tapi pernyataan bahwa saya salah, ya memang ada kata-kata kekhilafan saya. Tapi bahwa saya melakukan kesalahan loh, itu tuh belum kelihatan. Yang ada baru pembelaan diri bahwa saya sering bercanda dengan siapapun. kedua, saya juga minta maaf kepada masyarakat atas kegaduhan ini yang merasa terganggu dengan candaan saya yang dinilai oleh masyarakat mungkin berlebihan. Permintaan maaf kedua buat kita nih Saya guys, sih buat setuju ya, masyarakat gitu balik semua guys yang dengan statement merasa dari terganggu. Dokter Pipi Syarif ini ya. Aku memang suka dengan bercanda nih. Kejiwaan Saya atau mohon secara maaf nih kalau kalian psikologisnya merasa terganggu. Gus Miftah tersebut. Dan ada kata-kata yang dinilai oleh masyarakat berlebihan. Jadi kita nih masyarakat merasa terganggu. Kita nih yang nilai berlebihan. Apakah beliau merasa itu salah? Apakah beliau merasa itu berlebihan? Kalau kita sih bukan lagi merasa berlebihan. Nggak tepat, nggak appropriate banget. Ini nih permintaan maaf yang kayak orang yang ngomong kayak gini nih. I'm sorry that you think that way. I'm sorry that you feel that jadi way. apa yang menjadi statement mohon maaf kalau lo dari berpikir Dokter kayak Pipi gitu. Syarif ini, beliau seorang psikiater. Kalau lo ngerasa kayak gitu. Top. Jadi saya sesuai maafnya dengan bukan karena kesalahan, tapi maaf karena pada lo ngerasa kayak gitu. Maaf deh, lo berpikir kayak Gus gitu. Miftah atau secara paham nggak nih teman-teman psikologisnya bedanya? Seperti itu. Jadi permintaan maaf yang disampaikan dengan cara seperti itu belum menunjukkan bahwa dirinya mengakui itu salah gitu. Tetap gue bener, gue biasa bercanda kok. Cuma masyarakat nilai berlebihan, masyarakat merasa terganggu. Jadi saya minta maaf deh. Ngerti nggak? Beda banget. Jadi minta maafnya karena masyarakat merasa terganggu dan karena masyarakat menilai itu berlebihan. Bukan karena yang bersangkutan beliau merasa itu salah. Nggak pantas jadi bahan candaan. Lihat nggak ekspresi wajah si bapak penjual es teh itu? Bagaimana dia menahan perasaannya dia, mungkin berkecamuk ya perasaannya saat itu di tengah orang banyak dijadikan spotlight, dan spotlight itu direndahkan gitu, direndahkan dengan ada kata-kata. Dan kalau kita nggak terbiasa ngomong kata-kata itu, kita nggak akan bercanda dengan kata-kata kayak gitu. Ngerti nggak teman-teman? Ya. Jadi kita itu biasanya ya luar biasa ya akan dengan mudah ngeluarin satu kata kalau kita udah sering ngomong kayak gitu. Ada hal-hal yang nggak boleh dijadikan bahan bercandaan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, YouTubeolik semua. Jumpa lagi bersama saya Adam Jeep hanya di podcast Adam Jeep Speak Up. Kita bisa melihat sebuah peristiwa, informasi, fakta, data. Karena hanya di podcast Adam Jeep, hanya di Speak Up, kita akan mempublish sesuai informasi menurut fakta, data, dan jejak digital yang bisa kita lacak. Oke, YouTubeolik semua. Nah, tadi kita lihat ya,
speak up-nya dari Dr. Pipi Syarif ya untuk merespon kasus dari Gus Miftah atau untuk menanggapi kasus Gus Miftah kemarin ya, yang masalah Gus Miftah dengan Bapak Sun Haji atau pedagang ST. Kalau saya sih membenarkan, karena kenapa ya? Beliau kan seorang psikiater, otomatis dia memiliki ilmu akademik di dunia psikologi, di dunia kejiwaan yang udah sangat mumpuni, dan beliau juga pasti udah punya studi kasus, experience. Wow, jadi saya percaya atas statement-statementnya dari Dr. Pipi Syarif ini bahwa apa yang terjadi pada Gus Miftah itu ya emang seperti itu menurut Dr. Pipi Syarif ini. Jadi kalau kita lihat Gus Miftah ini emang semacam kayak terpaksa meminta maafnya, terus ada adegan sambil narik pundaknya Bapak Sun Haji, narik semacam kayak dipaksa. Di situ kan mencerminkan kayak tidak tulus, bahwa itu bukan dari hatinya untuk melakukan damai atau minta maaf. Jadi secara overall benar sekali saya setuju dengan pendapat Dr. Pipi Syarif ini. Beliau seorang psikiater yang ilmu kejiwaannya, ilmu di dunia menganalisa kejiwaan seseorang itu insya Allah akurat ya, YouTube balik semua. Oke, kita lanjut nih YouTube balik semua. Kita di sini lihat ada statement dari Ustadz kondang kita, adalah seorang Ustadz yang humble, low profile ya. Itu adalah Ustadz Adi Hidayat. Beliau berstatement tentang masalah menghina orang, masalah menjaga lisan, dan ada klarifikasi tentang informasi yang saat ini udah seliweran, masalah beliau emang diutus menjadi staf khusus presiden untuk bidang keagamaan. Yuk kita lihat videonya. Saya bingung kenapa mudah sekali mencela orang, mudah merendahkan orang. Itu bukan tipikal insan beriman. Lisan insan beriman itu standarnya, imannya dulu baru lisannya. Quran surah 49 ayat 11, ya ayyuhalladzina amanu, iman dulu sebelum lisan. La yashar qaumin qaum, standar lisan orang beriman tidak mudah mencela. La yaghtab ba'dukum ba'da, tidak bikin hoax, tidak mudah menggibah, tidak mudah membicarakan keburukan orang lain. Saya tidak begitu, Ustaz. Bagus, tidak seperti orang itu tuh, orang itu mah. Nah, itu lisan beriman. Itu standar, teman-teman, standar. Jadi kalau ada kehilangan itu sekarang, mengaku beriman mudah menjatuhkan orang dengan lisan, mudah mencela, berarti ada masalah dalam imannya, di bawah standar itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Saudara-saudariku sebangsa setanah air dimanapun berada, semoga video ini menemui kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan dimudahkan beraktivitas, dan juga tentu dengan harapan semoga seluruh aktivitas yang telah kita tunaikan diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, seperti diketahui dan juga telah viral bahwa beberapa hari ini muncul narasi di media sosial, juga di grup-grup WhatsApp, dan bahkan saya sendiri mendapati beberapa pertanyaan, dan yang luar biasanya juga beberapa mengucapkan ucapan selamat dan doa terkait dengan isu ditetapkannya, diresmikannya, diangkatnya sebagai staf khusus presiden. Nah, melalui video ini saya ingin menyampaikan bahwa isu dimaksud tidak benar adanya. Sekali lagi, kami ingin sampaikan bahwa isu dimaksud penetapan, pengangkatan, pelantikan, apapun diksinya terkait staf khusus itu tidaklah benar adanya. Saya berkeyakinan bahwa banyak orang-orang yang lebih baik, banyak orang-orang yang lebih pantas, lebih berwawasan dengan posisi dimaksud, dan tentu Bapak Presiden dengan kepemilikan hak prerogatif yang penuh serta wawasan yang sangat mendalam, beliau akan lebih dapat menentukan staf khusus terkait yang lebih baik dan lebih berkualitas dibandingkan dengan kami.
Ini yang pertama. Dan tentu saja melalui penyampaian ini saya harapkan narasi-narasi ataupun juga informasi yang sampai kepada beberapa sahabat dan teman-teman sudah bisa diketahui informasi yang sesungguhnya, sehingga dengan itu saya kira bisa diabaikan sedemikian. Namun demikian adanya, tentu kita tetap bersemangat mendoakan negeri ini, mendoakan persatuan dan kebaikan-kebaikan yang mungkin kita bisa kerjakan secara kolektif. Tentu posisi kami saat ini yang mendampingi masyarakat, mendampingi umat, berusaha menjadi paku untuk negara ini, siapapun yang memerintah akan terasa lebih nyaman, lebih baik untuk mendukung setiap program-program positif yang mensejahterakan, berkeadilan sosial, dan bermanfaat untuk kita semua. Oke, YouTuber semua, kita lihat tadi ya statement tausiahnya Ustadz Adi Hidayat tentang kalau kita emang nggak boleh merendahkan orang lain, menghina orang lain, malah itu tandanya bukan orang yang beriman yang suka menghina atau merendahkan orang lain. Nah, di sisi lain juga kita tadi udah jelas ya, YouTuber semua, bahwa ada statement dari beliau, dari Ustadz Adi Hidayat. Nah, ini adalah bukti yang sangat nyata bahwa orang yang berilmu, orang yang cerdas, wawasannya luas, ilmu agamanya sudah mumpuni, beliau itu humble, low profile. Beliau itu lebih ke down to earth, merendah. Bayangin kalau menurut saya dan jutaan umat muslim di Indonesia bahwa Ustadz Adi Hidayat itu sangat mumpuni untuk menjadi staf khusus kepresidenan di bidang keagamaan. Tapi lihat beliau tadi, malah menyatakan kalau beliau ini nggak pantas, masih banyak orang yang lebih pantas, masih banyak orang yang lebih berilmu, yang wawasannya luas. Itulah contoh pemimpin ya seperti ini yang benar, YouTuber semua. Bukan dia menggebu-gebu ingin menguasai, bukan dia menggebu-gebu menjilat, gimana caranya berkamuflase, gimana caranya membranding agar dia punya jabatan dan punya kekuasaan. Ini adalah bukti nyata pemimpin yang baik itu seperti statement tadi Ustadz Adi Hidayat. Jangankan ditawarkan oleh Bapak Presiden, belum ditawarkan aja beliau udah menempatkan dirinya belum pantas. Padahal publik masyarakat udah menilai bahwa Ustadz Adi Hidayat ini udah sangat pantas, sangat siap dan mumpuni, layak untuk menjadi staf khusus kepresidenan di bidang keagamaan tersebut. Kita berguru dari Ustadz Adi Hidayat ya, YouTuber semua. Itulah tanda-tanda orang yang cerdas, berilmu, wawasannya luas, ilmu keagamaannya nyata, emang dia tersertifikasi seperti itu. Ya, bukan menjelekin orang lain, menghina orang lain, menjatuhkan orang lain untuk mengangkat branding dirinya. Wah, itu mah pecundang kalau menurut saya. Jelas ya, untuk Bapak Presiden Prabowo nih, surat terbuka dari saya, mohon kalau bisa justru saya mendukung Ustadz Adi Hidayat untuk menjadi staf khusus kepresidenan di bidang keagamaan. Karena beliau sangat layak, sangat mumpuni, sangat semuanya bisa. Itu dan satu kelebihan dari beliau, beliau adalah humble, low profile, down to earth. Wah, saya salut, sehat-sehat selalu ya Ustadz. Inilah YouTuber semua, contoh bahwa Ustadz yang benar, kiai yang benar, yang lurus, yang ilmunya juga benar. Seperti salah satu contohnya Ustadz Adi Hidayat. Oke, kita lanjut lagi YouTuber semua. Di sini Gus Miftah berstatement bahwa beliau ini katanya dia keturunan dari Raden Patah, keturunan dari Prabu Brawijaya, katanya keturunan dari Kiai besar Muhammad Ageng Besari. Wah, berani sekali kalau saya. Karena kenapa? Masalahnya ada statement dari emang yang memiliki nasab dari Kiai Muhammad Besari, Kiai besar tersebut, bahwa Gus Miftah itu tidak ada di data urutan nasabnya gitu loh. Berarti ya kembali lagi ya dipertanyakan. Kalau menurut saya sih ya ada-ada aja ini. Yuk kita lihat aja videonya ya. Keturunan ke-9 dari Mbah Muhammad Besari. Miftah, Kiai Murodi, Muhammad Boniran, Muhammad Usman, Jalal Iman, Karyonawi, Madarum, Muhammad Ilyas, Muhammad Besari.
Jadi saya keturunan ke-18 dari Prabu Brawijaya, keturunan ke-17 dari Raden Patah Demak. Itu tidak ada dalam silsilah, itu memang sebetulnya tidak ada lah. Maksud saya itu juga saya itu mengharapkan ya, mengharapkan itu memang itu kalau memang dari Kiai Muhammad, dari Kiai Agung Muhammad Ilyas ya, betul Kiai Muhammad Sari itu dari istri keberapa itu, nah itu nanti akan ketemu gitu seperti itu. Setelah saya cek yang mungkin yang namanya ini, nah ini itu kok nggak ada lah, itulah saya masih merasa ada keraguan lah di situlah. Tahu saya itu Gus Miftah itu putra dari Bapak Murodi atau Bapak Turut itu, kemudian Bapak Turut punya bapak namanya Mbah Buniran. Kalau urutan dari bawah adalah Miftah Maulana Habibur Rahman, yang saya berdarah Ponorogo tapi saya lahir di Lampung. Istilah kerennya Puja Kesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Kalau santri saya di pondok banyak Indo-Pakistan, bapaknya iblis, ibunya setan. Karena saya nggak pernah tahu dia anaknya siapa. Saya punya bapak sekarang di Lampung, namanya Kiai Muhammad Murodi. Pak Murodi punya bapak namanya Kiai Muhammad Usman. Muhammad Usman punya bapak namanya Kiai Muhammad Boniran, punya bapak namanya Kiai Jalal Iman, punya bapak namanya Kiai Karyonawi, punya ibu namanya Nyai Madarum, punya bapak namanya Kiai Ilyas, punya bapak namanya Kiai Muhammad Besari. Hitung, berarti saya nomor 9 dari Mbah Muhammad Besari. Muhammad Besari punya bapak namanya Kiai Anom Besari, makamnya di Caruban. Anom Besari punya bapak namanya Abdullah Mursad, makamnya di Kediri. Abdullah Mursad punya bapak namanya Pangeran Demang II. Pangeran Demang II punya bapak namanya Pangeran Demang I. Punya bapak namanya Susuhonan Wirasmoro. Punya bapak namanya Panembahan Praworo. Punya bapak namanya Sultan Trenggono. Punya bapak namanya Raden Patah. Punya bapak namanya Prabu Brawijaya. Kalau diurutkan berarti Miftah keturunan ke-18 dari Brawijaya, Prabu Brawijaya. Pemirsa, silsilah ulama sekaligus pejabat utusan Presiden Kiai Haji Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah sebagai keturunan Kiai Ageng Muhammad Besari kembali dipertanyakan. Ahli waris Kiai Ageng Muhammad Besari dari Tegalsari Ponorogo meragukan klaim Gus Miftah sebagai generasi ke-9 ulama besar tersebut. Sejauh ini data rekaman atau data yang diterima pihak keluarga atau yayasan, nama Gus Miftah itu terdaftar mboten itu? Itu tidak ada dalam silsilah, itu memang sebetulnya tidak ada. Kunto menyimpulkan dengan tidak ditemukannya data konkret dalam silsilah, ia meyakini bahwa tidak ada kaitan keluarga besar Kiai Ageng Muhammad Besari dengan Gus Miftah. Nama asli yang ada di KTP Miftahul Khairon. Panggilannya Tajib. Mas Tajib ini sendiri ini apa benar Mas adiknya Gus Miftah ya? Ya kebetulan alhamdulillah. Itu kalau memang masih diakui tapi tempat tinggalnya di Lampung. Nah dari Lampung itu bapak saya membawa anak satu yang pertama yang ada di Palembang. Nah anak yang kedua sampai nomor 4 sampai nomor 5 saya yang terakhir itu semuanya kelahiran Lampung, di Jabung, khususnya tempatnya di sekarang jadi desa Adiluhur kalau nggak salah, desanya Adiluhur. Dulu Adirejo kan, nah sekarang Adiluhur. Dari 5 bersaudara. Pendowo limo kabeh, lanang kabeh, tapi tinggal siji, tinggal 4. Saya yang terakhir adik dari Gus Miftah. Jadi katanya dari keluarga yang sederhana ya? Ya memang sangat sederhana Mas. Istilahnya memang ya gimana ya? Ya memang anak orang duwe kan, memang anaknya orang nggak mampu, anaknya orang istilahnya nggak punya. Wow, luar biasa nih YouTube balik semua. Kita lihat statement awal Gus Miftah ya, bahwa katanya dia punya keturunan, masih punya nasab dari mulai Prabu Brawijaya hingga Raden Patah, dan lalu punya keturunan ke-9 katanya dari Kiai besar, Kiai Agung Muhammad Besari. Tapi keluarga dan keturunan yang betul-betul secara nyata memiliki nasab dari Muhammad Besari, Kiai Agung tersebut, beliau menyatakan Gus Miftah tidak ada di daftar nasabnya, di daftar keturunannya itu nggak ada.
Wah, kok bisa ngaku-ngaku ya? Kalau menurut saya ini, aduh, karena ini sudah tidak diragukan lagi. Beliau adalah yang statement Bapak tadi, mereka masih keturunan, memiliki nasab dari Kiai Agung Muhammad Besari tersebut. Kok bisa gitu Gus Miftah sampai berani ngaku-ngaku hingga dia hafal sampai 18 turunan loh. Maaf kata, saya pribadi untuk menghafal kakek dari kakek saya itu masih bingung. Apalagi ini 18 turunan. Wah, tapi semua dibantahkan ya, YouTubeolik semua, guys, dimanapun berada. Jadi kita bisa ngelihat fakta data, mana hitam, mana putih, mana benar, mana ngaco ya. Nah, belum tadi ada statement dari adenya Gus Miftah, bahwa Gus Miftah ini hanya keturunan masyarakat biasa yang lahir di Lampung, petani gitu kan. Ya, orang nggak punya biasa gitu, masyarakat maksudnya bukan keturunan dari para kiai-kiai besar atau sultan. Gus Miftah mengakui sampai keturunan Raden Patah, terus Prabu Brawijaya. Mereka itu orang-orang besar. Luar biasa, kok bisa seperti itu ya. Is oke lah. Tadi kan kita udah dibantah ya, fakta datanya. Langsung berstatement, Bapak yang tadi adalah Bapak yang memiliki nasab. Masih ada darah keturunan Kiai Agung, yaitu Muhammad Besari. Andai kata benar nih, andai kata benar ya, terus pengaruhnya apa? Mohon maaf. Betul Raden Patah, Prabu Brawijaya, terus Kiai Ageng Muhammad Besari ini orang-orang besar, ulama-ulama besar istilahnya. Itu kan baru di level ulama. Kita ambil terdekat deh. Kita lihat zaman Nabi. Ada yang namanya Kan'an, anaknya Nabi Nuh. Langsung keturunan kedua loh dari Nabi Nuh. Kalau emang dasarnya bukan akhlaknya tidak baik, kalau emang dasarnya dia juga kafir, tidak beriman kepada Allah, ya tetap gitu. Kenapa saya membahas ini? Bahwa tidak ada jaminan nasab itu akan memperbaiki dari keturunannya yang baik. Belum ada jaminan. Kita lihat zaman Nabi, yaitu Nabi Nuh memiliki anak Kan'an, di mana dia tidak beriman kepada Allah, walaupun Nabi Nuh ini membujuk terus, ya. Tapi Kan'an tetap tidak mau beriman, malah dia tetap dalam kondisi kafir. Kalau nggak salah ya, mohon koreksi silakan kalau emang saya salah. Itu kembali lagi, oke, itu zaman Nabi. Kita kembali zaman Rasul. Rasulullah ini punya paman yang kafir. Ya, kita lihat ada Abu Lahab. Abdul Uzza bin Abdul Muthalib, itu masih pamannya Rasul. Abu Lahab ini masih satu ayah dengan ayahnya Nabi Muhammad, Abdullah, dengan Abu Muthalib. Bayangin, mereka ini orang-orang yang emang tidak beriman kepada Allah. Itu di circle-nya Rasul loh, yang terdekat antara paman, keponakan, di dalam lingkaran keluarga Rasul loh. Jadi gini, kalau kita berbicara nasab, apakah kita bangga keturunan kita kiai, terus lantas kita juga bakal seperti keturunan kita di atas, bahwa kita juga berimannya sama, agamanya sama, tidak ada jaminan. Ya kita lihat nih, ya kan? Ayahnya Nabi Muhammad, ayahnya Rasulullah punya saudara kandung yang tidak beriman. Sama-sama anaknya dari Abdul Muthalib, yaitu ada Abdul Uzza bin Abdul Muthalib, yaitu Abu Lahab. Itu orang kafir, malah dia membenci Rasul. Tuh. Ada lagi yang sayang sama Rasul, yaitu namanya Abu Thalib. Tapi dia tidak beriman kepada Allah. Cuman dia emang baik kepada Rasulullah. Abu Thalib tersebut yaitu dengan nama Abdu Manaf bin Abdul Muthalib, masih pamannya Rasul. Nah, saya membahas ini adalah kenapa ngebangga-banggain nasabnya Gus Miftah ini. Kalau nasabnya benar, kalau rekayasa, kalau ternyata itu nggak benar, gitu. Masih mending ya kalau seumpama itu menurut Gus Miftah itu benar. Walaupun emang udah jelas disangkal oleh keturunan dari Kiai besar Muhammad Besari. Udah dibantah tadi bahwa Gus Miftah nggak ada di nasab dari keturunan Kiai besar tersebut. Andai kata statement Gus Miftah ini benar, masih ada nasab hingga sampai Raden Patah, hingga sampai Prabu Brawijaya. Apa emang ada jaminan? Betul, Prabu Brawijaya, Raden Patah,
Kiai besar Muhammad Besari itu mereka orang-orang besar, mereka adalah pemuka-pemuka agama besar. Emang ada jaminan sampai Gus Miftah? Nggak ada jaminan. Kita lihat di lingkungannya Nabi Muhammad aja yang terdekat, ya Rasul kita loh, manusia percontohan bagi kita umat Muslim, pemimpin dunia, ya udah jelas. Pamannya Rasul, Abu Lahab, Abu Muthalib, mereka dalam keadaan kafir, dalam keadaan tidak beriman, dalam artian akhlak mereka itu tidak seperti Rasul. Itu berbicara dari nasab loh, ya kan? Nah, dalam artian apa gitu, harus hanya pingin branding. Jadi kalau menurut saya YouTubeolik semua, Gus Miftah ini di sini hanya bertujuannya tuh membangun personal branding. Seolah-olah dia kiai, seolah-olah dia keturunan dari para kiai besar. Nah, hati-hati dengan orang yang seperti ini kalau menurut saya. Karena tujuannya hanya membangun personal branding. Agar dianya dilevelkan, agar dianya punya value, punya nilai, dihargain, diangkat. Wah, aduh. Lihatlah, kiai yang benar itu seperti tadi statementnya Ustadz Adi Hidayat. Seperti itu YouTubeolik semua. Baru beliau itu seorang kiai yang memiliki wawasan, memiliki kecerdasan, memiliki kepintaran, ilmu yang luas. Wow, mumpuni semuanya. Humble, down to earth, berilmu padi. Aduh, kalau ngelihat Gus Miftah ini saya jadi bingung betul. Oke, YouTubeolik semua, itu tadi kita ngupas tentang informasi terbaru dari Gus Miftah ya. Dalam kehidupan kita bersosial di lingkungan kita, tetap kita berprinsip, yang positifnya kita ambil, yang negatifnya kita buang. Nah, YouTubeolik semua, mohon bantuan subscribe, like, dan komennya ya, agar channel Adam Jeep terus berkembang makin baik lagi. Ingat, hanya di podcast Adam Jeep, hanya di Speak Up, kita akan membahas seputar informasi dan seputar problematika dalam kehidupan umat manusia. Yang insya Allah tetap kita mengambil fakta, data, dan realita. Juga kita melacak jejak digital, karena jejak digital akan selalu ada. Oke, YouTubeolik semua, sehat-sehat selalu, berkah rezekinya melimpah, dan selamat dimanapun YouTubeolik berada. Semoga YouTubeolik semua disukseskan atas apa yang menjadi ekspektasi YouTubeolik semua. Saatnya Adam Jeep pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.